Halo Jebret Tim, selamat malam. Tengah pekan meriah karena ada puncak klasemen yang bikin fansnya deg-degan dengan jumlah 7 gol dalam satu pertandingan. Ini baru lu kebobolan 3 gol, lu cetak 4 gol, you still win the game. Kita bahas bareng Coach Yasin, Firzi dan juga Rizal. Kemarin ada 2 gol yang kelihatannya sedikit gampang banget buat Luton untuk memboboli gawang dari David Raya. Menurut mana David Raya tampil tidak dalam performa terbaiknya gitu ya, Fir? Iya, itu goes without saying ya. Dan David Raya nih nggak membuktikan bahwa dia miles ahead dari Ramsdale, dan ini bukan situasi kayak di mana Alisson datang menggantikan Karius di Liverpool dan Ederson menggantikan Claudio Bravo di City. Ini cuman apa ya? Buat gue sih kayak mendatangkan unnecessary attention. Ini kayak Onana datengin sama buat De Gea? Nangin beda Atau lah. lebih parah Onana dibanding De Gea? Ya kalau De Gea stay mungkin situasinya akan sama ya, tapi ya dengan Raya kita lihat kemarin ini pertama kalinya sejak berapa 3-4 tahun terakhir Arsenal kebobolan 2 kali dalam situasi corner. Biasanya mereka begitu tangguh di corner, kelihatan banget bola atas nggak claim dengan baik, dan ya itu kan ada habis itu ada kayak footage di mana Ramsdale kayak ketawa dikit gitu kan begitu dia kebobolan. Ya ini memberikan perhatian aja sih, dan kalau gue bilang emang ya kita lihat ke depannya bagaimana Arteta menyelesaikan isu ini sih. Dan rotasi dari sisi fullback gimana Coach? Kemarin Kiwior main di back kiri, Ben White juga main di back kanan lagi walaupun bikin assist ya. Tapi kan lo kemarin baru nyaman ngelihat Tomiyasu jadi back kanan, tapi dia cedera kan? Jauh lebih bagus Tomiyasu, jauh lebih pintar. Ben White itu di luar asisnya ya, begitu banyak momen di mana dia bisa melakukan penetrasi atau passing ke belakang terus. Terus kalau Zinchenko itu kan kali ini gue paham apa yang dilakukan Arteta. Dia melakukan 3 kali passing yang fatal, yang nyaris blunder. Itu harus diprotek orang kayak biar nggak terlalu banyak tekanan dan lain-lain. Jadi dicadangin. Kivior orang bilang kayak tiang listrik. It's not bad lah kalau gue bilang. Emang bukan levelnya Tomiyasu dan tapi secara defensif oke lah, nggak jelek-jelek amat. Cuman yang jadi masalah kan sekarang gini. Kalau seandainya Arsenal main kemarin kayak gitu, tapi namanya bukan Arsenal, namanya Bournemouth, keren, iya kan? Betul. Masalahnya namanya Arsenal dan target adalah juara EPL, juara Champions League. Lu bisa juara yakin dengan tim kayak gini? Gue enggak. Kipernya gini, lu kalau lihat kemarin lawan Brentford, si Ramsdale diberi kesempatan 2 kali blunder yang kebetulan nggak fatal. Ini kiper, gue nggak ngerti pelatih kipernya siapa. Itu gue dulu SSB di Belanda, gue masih inget. Lu kalau syuting jarak deket, kiper nggak jatuh. Dan lu lihatan di replay, jatuhnya orang jatuh itu kan butuh waktu, lambat. Jaraknya deket, syutingnya jatuh. Lu hadang dengan kaki. Iya gini. Dengan kaki lah kalau bola-bola bawah kan. Lu nggak jatuh. Ini jatuh ya, ini begitu standar loh. Plus yang lompat itu. Ada Bayo. Enggak sih. Ini bukan salah dia kalau dia nggak bisa lompat, oke? Tapi kenapa Arteta beli dia gitu loh? Iya, itu dia. Lah pertanyaan kan Ramsdale 11-12 juga. Jadi dua-dua ini kiper itu kan harusnya memenangkan sebuah trofi untuk lu. Kita lihat zamannya De Gea top-topnya. Kita lihat zamannya Courtois, kita lihat Jan Oblak, begitu baik, Ederson, Alisson, begitu baik bahwa kiper itu harus memenangkan poin. Gue nggak ngelihat Ramsdale maupun Raya bisa Keep up. memenangkan match buat ini loh, timnya. buat Arsenal. Dan kalau lihat maka dari itu gue selalu bilang, kita enjoy aja mumpung lagi di atas. Keluar lagi. Sesimpel itu. Kita enjoy, maka dari itu gue pakai jersey Arsenal yang baru dibeliin Abra. Dibeliin Abra, dikasih sama Abra, ya gue pakai langsung. Apa juga dibeliin ya. Iya. PR-nya adalah walaupun di puncak klasemen itu tadi kebobolan 3 gol lawan Luton bukanlah sebuah yang diharapkan dari sebuah tim yang total contender gitu kan. Iya, sangat nggak diharapkan. Apalagi tadi malam kalau kita ngeliat si Ben White itu bener-bener secara defensively jadi suspek terus lah sepanjang pertandingan.
Ya nggak sepanjang pertandingan tapi mayoritas pertandingan dia kayak kesannya jadi area paling diincar sama si Luton. Ya gue nggak heran juga kenapa tadi malam Barkley kelihatan udah kayak De Bruyne mainnya gara-gara lawannya si Ben White kelihatan jadi bagus banget si Barkley tadi malam. Tapi untuk si Ramsdale-nya itu, si Brayanya itu sendiri, sebenarnya dia ini kan tipe kiper yang proaktif. Dia sebelumnya di Brentford sama 10 game pertama di Arsenalnya, dia bisa nunjukin kalau corner itu Arsenal jarang kebobolan. Tadi Mas Firzi udah ngasih datanya juga karena dia proaktif, dia bisa ngejemput bola, yang biasanya dia bisa menangin bola itu juga. Itu jadi hal tadi malam tuh gue rasa ada salah satu faktor yang unlucky juga, tapi unlucky-nya gue rasa karena faktor yang dimana Arsenal ini nggak punya kiper tetap untuk nomor 1 gitu. Ini yang mengkhawatirkan bagi gue. Dia kan udah Harusnya dia kan tetap nomor Kan cuma 1. main sekali. Iya. Harusnya Raya, tapi untuk situasi sekarang Arsenal, gue rasa akumulasi kebingungan itu coach. Karena hal ini terjadi juga di Chelsea ketika punya si Kepa dan juga si Mendy. Ini awal-awal Mendy bisa keep up, tapi abis itu Kepa dibalikin lagi buat ngeganggu si Potter ya. Abis itu situasinya nggak ada yang membaik sama sekali. Dua-duanya malah makin menurun. Walaupun si Kepa waktu itu bisa save banyak juga, tapi gue rasa hal yang sama sedang terjadi di Arsenal sekarang ini, di mana situasinya rotasi-rotasi yang seharusnya nggak dilakukan. Rotasi kiper tuh menurut gue nggak terlalu sering-sering dilakukan kayak Arteta ini. Tapi hal itu dilakukan yang terjadi sekarang. Kiper jadi confidence agak menurun. Terbukti hal yang biasanya si Raya biasa jago untuk lakuin ngeklaim bola, sekarang udah ada tanda-tanda menurun. Dari dulu nggak jago-jago amat. He's just too small. Ya, dari secara He fisik is just begitu. too small untuk level top dunia ya. Dan kalau lu too small, I mean, lu kenapa nggak tonjok gitu? Kenapa lu harus ambil? Ngeklaim Reach lu bola. lebih tinggi kalau pakai satu tangan daripada dua tangan. Iya, Itu fakta. Jadi dia melakukan kesalahan yang elementer gitu. Dan soal Ben White itu udah, lu boleh cek DP. Berkali-kali gue bilang, dia ketemu wingback yang winger yang keren kayak Mitoma gitu. Terlalu kaku. Nggak usah Mitoma, Barkley aja bingung. Iya. Jadi jago Barkley. Kenapa lu nggak kasih dia kasih space begitu banyak? Kenapa lu nggak coba Cedric? Dan gue nggak yakin seancur-ancurnya Cedric sebagai winger kanan ya lebih bagus daripada Ben White. Karena sisi defensifnya mungkin dicari sama Arteta ya. Tapi kita ngomongin bagaimana pemain lainnya, ada seorang kayak Havertz yang dalam beberapa pertandingan terakhir mungkin bisa dibilang belum terlalu outstanding ya, cuman somehow dia bisa memberikan kontribusi berupa gol dan juga membuka ruang buat Dan mainnya nggak jelek loh. Dan nggak jelek. Menurut lo, ini yang ditunggu dari Havertz atau masih jauh dari harapan? Masih jauh dari harapan, nggak jauh-jauh banget lah, tapi udah menuju ke sana. Karena ini kan Havertz main di posisi yang dia sebelumnya dimainin juga, yang mana fans Arsenal pada ngehajar dia. Lu main di left-sided midfielder, pendampingnya si Rice di area kiri, tapi lu nggak menjalankan fungsi lu nggak nawarin dari sisi defense, dari segi offense lu juga nggak nawarin apa-apa. Tapi terbukti di 3-4 pertandingan terakhir dia main di posisi itu dan dia bisa ngasih kontribusi. Dari jumlah gol dia jelas meningkat banget, dari jumlah kontribusi assist juga udah mulai kelihatan dan nggak perlu assist tapi semacam pergerakan-pergerakan kayak tadi pagi itu dia nunjukin kan. Pergerakan off the ball-nya bagus berapa kali. Ini udah kelihatan timing dia masuk ke kotak penalti udah mulai ditunjukkan. Mungkin sama value-nya belum 60 masih 40 lah. Yes, Tapi definitely ada dibanding Mason Mount. itu karena sistem Yang Coach, sama-sama kalau itu. dari Chelsea, Main nggak pernah. sama-sama Sistem mahal, Liverpool, iya. dan sama nggak dia lebih bapuk. Kalau MU kan Mount. sistem, kalau Belum ini pernah dia main lah. Kalau oke Emon juga baru 3 kali main nih. Kalau bisa cuma ke jari gimana? Lu lihat Dan Havertz? Havertz sih sebenarnya bikin bawa ini apa ya, physicality sih sebenarnya ke lini depannya Arsenal yang nggak ada kalau Trossard, Martinelli, Jesus ditaruh di depan karena dia kan big, dia besar. tinggi, Kalau tapi ceking. ya off the ball-nya juga bagus. Tapi kalau kita lihat memang sepanjang pertandingan dia nggak terlalu involved dalam artian dia hanya melakukan 20 complete pass. Tapi dari 20 itu dia bisa melakukan 4 key passes. Jadi di momen-momen penting pertandingan, di situation penting laga dia bisa menghadirkan kreativitas yang diperlukan itu. Tapi yang mungkin bahas lagi bagaimana kemenangan ini kayak banyak juga fans Arsenal yang euforik ya. Tapi itu tadi kata coach ini Luton gitu lawan mereka, ini tim promosi. Nggak fair juga. Liverpool seri loh di Iya Luton. seri betul. Sultan. Tapi dengan Liverpool seri loh di Luton. Jadi dengan- artinya nggak segampang itu juga. gak segampang itu emang. Tapi kan expectation terhadap Arsenal udah tinggi Nggak, sekarang. itu fans kardus itu. Nggak boleh, lu nggak boleh punya ekspektasi tinggi terhadap Arsenal. Itu bohong besar. Ya Dan, enggak lah, dan lu gimana? tahu Iya. berapa kali MU kalah lawan Yes. tim papan bawah, Iya, tim-tim besar, benar. termasuk Arsenal, bahwa kemarin kebetulan menang. Ya, Luton nggak sejelek yang kalau kita nonton di kandang ya, Betul. sama Kendall kayak Woodward, setelah tim iya. lu. Di kandang kan garnya minta ampun. Iya. Di kandang kayak singa, di luar kayak kucing jalanan gitu. Iya kan? Nah, Luton kemarin mainnya nggak jelek-jelek amat.
Mereka jeleknya kan end passingnya dan fighting Iya, spiritnya tinggi. Memang tactical, bukan klub 6 besar, but I mean mereka bisa memberikan perlawanan. Iya. This is EPL. Inilah orang suka EPL lakunya karena semua bisa menang lawan semua. Tim semua promosi ya. Dan ini pertama kalinya tim Arteta kebobolan 3 gol lawan tim promosi. Jadi artinya backline mereka juga perlu perhatian. Karena Itu tadi kemarin gimana kemarin ya? kan pasang 4 center back kan, 4 center back, habis itu Tipikalnya. kemudian baru dia ganti lagi. Enggak, gue kasih itu data apa yang versi semua bilang benar. Iya, tapi Cuman lu harus lihat 2 gol itu kan unnecessary. Iya, iya. Bisa Kalau 2 gol nggak terjadi, kita cuma Kenapa kebobolan Justru itu yang satu. gue bilang, Justru Luton itu. sebenarnya nggak main bagus juga kan coach. Iya. Karena Arsenalnya kemarin ada kesalahan ya Iya. sebenarnya kan. Jadi kalau lo bilang Luton merepotkan sebenarnya juga enggak. Lebih ke Arsenalnya yang kemarin mainnya nggak bagus. sebenarnya sih Luton itu merepotkan di awal-awal. Di Ketika awal-awal, habis iya. itu golnya Iya, sih, iya, habis itu iya. yang throw in cepet, Saka Iya. habis itu Jadi gol. dinamika pertandingan berubah-berubah kan 1-0 1-1 habis itu Luton Kan unggul 2-1 terus habis itu halftime. dibalas Iya. iya. 2-2, Tapi 3-2. untuk tim yang udah invest 400 juta pound dibandingkan dengan Luton yang investasinya hanya 6 Harusnya juta nggak segitu, pound. harus- Iya, seharusnya Stadionnya kayak saya gue di Belanda. Iya, makanya orang Iya, bisa iya, lihat iya. rumah Bisa lihat tetangga rumah kok tetangga. di luar. Asli. ngintip yang mandi-mandi gitu bisa kan. Oh, lu suka ngelakuin itu? Ngintip. Niat pertamanya langsung ngintip orang mandi sih. Ini kan ini ya kalau buat soal euforia soal kemenangan Arsenal lawan Luton yang orang mungkin ngelihatnya dari sisi oh ini mentalitas juara, mereka bisa menang di tendangan terakhir, mereka bisa mencuri kemenangan. Tapi jangan lupa juga musim lalu juga ngomongin kita di bulan Maret ketika Arsenal bisa mengalahkan Bournemouth di kandang 2-0 jadi 3-2. Enggak, Itu tapi kan musim kita ini benchnya lebih deep. lebih dalam dibandingkan Iya. musim lalu jelas Iya. dimana karena musim lalu opsinya juga terbatas. Tapi jangan sampai fans Arsenal atau pemain-pemain Arsenal terjebak dalam pikiran oh kita mentalitas sekarang udah ketemu nih. Tapi sampai lupa karena musim lalu pun ketika lawan Bournemouth kita bisa nunjukin mentalitas. Persis situasinya tendangan Enggak. terakhir bisa jadi gol juga. Bedanya perubahan bedanya dengan musim lalu, sekarang lebih banyak rotasi karena lebih deep. Jadi pemain tahun lalu itu burn out semua musim lalu. 8 match terakhir udah habis. Mereka bermain begitu banyak pertandingan, udah selesai. Mereka pengen musim itu selesai. That's it Coach. Untuk musim lalu itu tanda-tandanya sebenarnya udah terlihat dari pas menang lawan Bournemouth di kebobolan 2 itu di bulan Februari atau Maret. Iya. Sedangkan kan menurunnya baru di bulan April menuju Mei. Ada gap jarak antara sebulan 2 bulan lebih Gap pertandingan-pertandingan itu. itu. Tapi Gue sih nggak ngelihat, gue tidak dalam arti ada progres musim ini. oh itu jelas. Karena pembeliannya lebih dalam dan Yes. Arteta lebih smart sekarang, lebih banyak rotasi, ditambah Ben White juga nggak lebih percaya ke Tomiyasu. Nketiah katanya mau dijual, Tsugigi mau di loan dan katanya mau beli striker ya. Minimal Ya, Arteta number 9. lebih smart lah. Jadi apa yang gue ngomongin semua dilakukan sama dia. Ya, tapi Jadi 9 nggak poin munafik juga. 9 poin dari 5 menit terakhir laga maksudnya itu jumlah yang sangat bagus dan itu at least itu menunjukkan resilience mereka yang mungkin belum tentu ada di tahun-tahun pertama. Nah tapi kalau gue baca terakhir dari apa tadi Evening News atau apa yang dari Evening. justru bukan striker ya coach yang dicari tengah atau winger ya apa dia Lu, ngincer lu, siapa? lu jam percaya Evening News karena kalau koran ini di ban sama MU dan gue setuju. Tai lah, kan. Jadi jangan MU melakukan satu-satu hal yang terbaik dilakukan manajemen MU yaitu nge-ban 4 media termasuk Evening News. Tapi itu benar semua Enggak, sih menurut Evening gue sih. Standard Ada bener kalau ya? kalau Evening Evening Standard. News kan Manchester Evening News. Iya. Kalau London Evening London Standard Evening beda Standard lagi. ya, London Iya. Evening Ya Standard. sama-sama yang belakangnya Evening News Karena sama-sama dicari aja. justru winger sama gelandang gitu bukan striker. Enggak. Karena dia masih percaya sama Gapsus. Enggak bohong. Ya, antara bohong sama Gelandang coach yang siapa? ngarep striker Nyari. nih. Bohong. Rumornya siapa? Siapa yang dari Wolf strikernya winger? Neto. 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 Pedro Pedro Neto Neto. diincar. Ya nggak apa-apa, itu juga datang nggak apa-apa. Karena buat Cuman striker. tetap Karena Arteta kayaknya masih percaya banget sama Gapsus sama Nketiah sih. So far kayaknya belum ada tanda-tanda dia mau beli striker. Ada. Sudah ada pembicaraan. Yakin. Sudah ada pembicaraan. Kan gue bilang gini ya. Mana kamera? Dulu zaman gue, kalian tidak mengalami kenyataan, oke, yang terjadi itu jadi berita. Yang sekarang kalian alami adalah berita begitu banyak digempur, dikeluarkan lewat media, seolah-olah itu jadi kenyataan. Jadi dunia itu sudah berbalik. Maka dari itu karena gue mengalami hal yang seperti itu, gue tidak gampang termakan hoax. Jadi lu harus tahu kapan ini hoax atau tidak.
Edukasi. Ini kembali lagi. Nah, lu renungkan, bener nggak apa yang gue bilang? Edu sudah melakukan pembicaraan di Napoli dengan De Laurentiis Laurentiis, presiden. bahwa si Osimhen nggak mau perpanjang kontrak. Artinya tahun depan dia bisa jual karena kontraknya tinggal setahun. Habis, ya. Oke. Vlahovic, Juve butuh duit. Jadi yang dibilang evening news, whatever evening news dari kota apa, London. itu hoax. Oke. Yang faktanya adalah mereka benar-benar butuh. Mas ini fakta dari Striker. mana ini? Masnya fakta dari mana? Enggak, dari media yang bisa di. Pengalaman coach dari pengalaman. Kan gue bilang, lu harus tahu kapan kenyataan jadi berita atau berita yang seolah-olah jadi kenyataan karena dikeluarkan terus hoax-hoax Ya, ini. bisa. Maka dari itu kembali lagi KMU sudah melakukan hal yang benar. Sesuatu yang tidak benar dikeluarkan oleh third party seolah-olah itu benar. Kalau itu tidak benar, mereka bertanggung jawab nggak? Iya. Nggak ada. Tujuan Nggak ada. mereka untuk Buang- merusak buang suasana. badan. Maka dari itu lo harus paham. Good MU, ban itu media-media yang nggak jelas. Padahal Edukasi nih. tapi menurut gua ada benernya karena itu kan dari zaman Ferguson udah bilang kan ada leaks itu sering muncul kan dari ruang ganti. Tapi kita nggak akan bahas soal MU di sini ya. belum. Mulai Kita lanjut habis. ya. Kita Belum. kembali Hampir dengan aja. topik yang gak kalah serunya abis yang satu ini. Bisa panjang kalau ngomongin MU nih, bahaya. Jadi kayak